Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Arabella dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, NPM 24040100023. Saya kelas B. Ini adalah mata kuliah Hukum dan Etika Media Massa. Saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, pengertian hukum dan etika media massa. Hukum adalah sekumpulan peraturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat yang dibuat dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, misalnya negara, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum mengatur hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat dan memberikan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian, pengertian media massa. Media massa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi pada masyarakat khalayak yang luas. Media ini bisa berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, dan media digital seperti internet dan media sosial. Lalu, kode etik dalam makna media massa. Yang pertama, sejarah kode etik media massa. Kode etik jurnalistik mulai berkembang seiring dengan pertumbuhan profesi jurnalis dan kebutuhan menjaga integritas serta kepercayaan publik kepada media. Di Indonesia, kode etik jurnalistik pertama kali dirumuskan pada tahun 1918 oleh organisasi wartawan dan terus berkembang. Versi terbaru diatur oleh Dewan Pers dan menjadi pedoman resmi bagi para jurnalis. Kedua, makna kode etik media massa. Kode etik media massa adalah seperangkat norma atau pedoman moral yang harus dipatuhi oleh para pelaku media atau terutama jurnalis. Dalam menjalankan tugas jurnalistik, tujuannya adalah menjaga profesionalisme, objektivitas, dan kepercayaan publik terhadap media. Kemudian ada peran dan fungsi jurnalistik. Peran media jurnalistik itu yang pertama ada penyampaian informasi, menyampaikan berita dan peristiwa secara aktual kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada pendidikan atau edukatif, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada publik melalui informasi yang mendidik. Yang ketiga, mengawas atau kontrol sosial, mengawasi tindakan pemerintah atau pihak lain agar tetap sesuai hukum dan kepentingan publik. Ya, kemudian ada pemersatu bangsa, menyuarakan keberagaman dan mempererat rasa kebangsaan. Lalu yang terakhir ada hiburan. Media jurnalistik juga berfungsi menyajikan konten yang ringan dan hiburan yang tetap informatif. Lalu fungsi media jurnalistik itu yang pertama ada informasi, memberikan data dan fakta yang akurat kepada publik. Kemudian yang kedua ada interpretasi, yaitu menjelaskan konteks atau makna dari suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga ada persuasi, yaitu mengaruhi opini publik dengan argumen atau sudut pandang tertentu. Kemudian yang keempat ada rekreatif. Fungsi media jurnalistik juga memberikan hiburan atau mengurangi ketegangan atau stres di masyarakat. Ada etika pers dan kode etik jurnalistik. Yang pertama ada etika pers. Etika pers adalah nilai-nilai moral dan prinsip yang harus dipatuhi oleh insan pers atau jurnalis dan media dalam menjalankan tugasnya. Etika ini menjaga agar kegiatan jurnalistik dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, dan berintegritas, serta menghormati hak-hak individu dan kepentingan publik. Etika pers meliputi yang pertama, kejujuran dalam memberitakan. Yang kedua, menghargai narasumber dan privasi. Ketiga, tidak menyebarkan kebencian atau diskriminasi. Lalu yang terakhir, menjunjung tinggi kepentingan umum. Lalu kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah pedoman tertulis yang mengatur standar perilaku jurnalis dalam bekerja di Indonesia. Kode etik ini disusun oleh organisasi wartawan dan disahkan oleh Dewan Pers.
Beberapa prinsip utama kode etik jurnalistik itu yang pertama, akurat, berimbang, dan tiada beritikat buruk. Yang kedua adalah menghormati privasi dan hak narasumber. Yang ketiga, tidak menerima suap. Yang keempat, tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, menghindari plagiarisme. Yang keenam, mengutamakan kepentingan publik. Dan yang kedelapan, menghormati kehidupan pribadi, sara, dan norma kesusilaan. Dan ada penegakan kode etik jurnalistik. Penegakan kode etik jurnalistik dilakukan untuk memastikan jurnalis bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Di Indonesia, Dewan Pers adalah lembaga yang berwenang menangani pengaduan masyarakat terkait pelanggaran kode etik oleh media atau jurnalis. Bentuk penegakan meliputi yang pertama pengaduan masyarakat kepada Dewan Pers, yang kedua mediasi atau adjudikasi antara media dan pihak yang dirugikan, yang ketiga pemberian sanksi moral seperti permintaan maaf atau klarifikasi, kemudian yang keempat ada menertibkan hak jawab atau hak koreksi. Kemudian prinsip kode etik jurnalistik yang pertama itu adalah akurasi dan kebenaran. Jurnalis wajib menyampaikan berita berdasarkan fakta yang terverifikasi. Kemudian yang kedua ada independensi, yaitu jurnalistik tidak boleh berpihak atau menerima tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga itu ada imparsial dan berimbang, memberi ruang bagi semua pihak terkait dalam pemberitaan. Dan yang keempat ada tanggung jawab sosial. Media harus memperhatikan dampak pemberitaan terhadap masyarakat. Lalu yang kelima ada menghormati privasi dan hak sumber. Yang terakhir ada kebebasan pers. Pengertian kebebasan pers adalah hak media untuk menyampaikan informasi, pendapat, dan kritik tanpa takut ditekan, disensor, atau dibatasi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah. Ini merugikan bagian penting dari demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan pers yang pertama, menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Yang kedua, memberikan ruang bagi kritik, kontrol sosial, dan transparansi kekuasaan. Lalu yang ketiga, mendorong partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah dari saya yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.